Banyak yang udah mengeluh itu. Jadi harga Pertalite itu kalau dikonversikan gitu ya, disamakan satuannya, maka harga Pertalite itu bisa jadi Rp20.000 per liter itu. Yang harganya Rp10.000 itu kan, sekarang harganya Rp10.000, tapi kualitasnya menurun. Sehingga pemakaian yang biasanya 1 liter jadi 2 liter. Ya jadinya, ya. Ini. Terus lagi mikirin mobil listrik, tabung gas. Pak, mega proyek ini Pak, ya itu kerugiannya berapa triliun. Tapi sekali lagi guys, ini Pak Jokowi bukan Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke inti konten, gue ada prolog sedikit ya. Kita sebagai umat Islam itu kita mengenal ada di dalam Al-Quran itu raja yang luar biasa namanya Fir'aun. Ya, Fir'aun ini umur Fir'aun itu ya sampai ke kita ini, maksudnya jaraknya Fir'aun ke kita. Fir'aun Nabi Musa itu, zaman Nabi Musa alaihissalam ke Nabi Isa itu 1400 tahun. Nabi Isa ke Rasulullah SAW ini kurang lebih 600 tahun ya, 1400 kurang lebih 600 tahun kurang lebih, jadi udah 2000 tahun. Rasulullah SAW ke kita itu sekitar 1500 tahun kurang lebih. Jadi total jarak Fir'aun ke kita ini 3500 tahun. Fir'aun itu raja yang terlaknat, raja yang dilaknat oleh Allah SWT, dibenamkan di laut ya. Tapi Fir'aun itu raja yang sukses pada zaman kepemimpinannya. Rakyat-rakyat Mesir pada waktu itu hidup makmur. Jadi Fir'aun adalah raja yang sukses pada masanya. Dia salah itu karena nggak mau menerima nasihat dari Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu kelompok kecil, bawa Bani Israel kecil sedikit dibandingkan dengan kerajaan Fir'aun dan kekuasaannya ya jauh. Tapi lihat, kecil bersama kebenaran dari Allah itu akan bisa menghancurkan yang besar.
Nah, kenapa kita berbicara Fir'aun? Fir'aun itu ada nggak peninggalannya sampai sekarang? Ada. Peninggalan apa? Peninggalan infrastruktur. Ya, bangunan infrastruktur. Infrastrukturnya Fir'aun itu 3.500 tahun. Kita masih bisa lihat. Kita masih bisa melihat infrastrukturnya Fir'aun. Nah, zaman sekarang nih luar biasa Bapak infrastruktur Indonesia, Bapak Jokowi yang pada masa kepemimpinannya banyak sekali membangun infrastruktur yang luar biasa, tol dari mana ke mana ya, bandara. Ya. Ini infrastrukturnya itu sampai hari ini ada yang tidak terpakai, guys. Itu yang gue bingung tuh. Masa iya sih Pak Jokowi kalah sama Fir'aun kan gitu? Gue gak mau bandingin Pak Jokowi sama Fir'aun ya. Enggak, gue bandingin infrastrukturnya. Ini ada berita begini, guys. 7 mega proyek Jokowi yang konon mangkrak. VS kenyataannya tidak berfungsi karena sepi penumpang. Selama menjabat Presiden, Joko Widodo membangun banyak infrastruktur. Sayangnya banyak mega proyek Jokowi yang terancam mangkrak. Menurut para ahli apa saja? Simak di sini. Wah. Baru berapa tahun Pak Jokowi memimpin? Mau 10 tahun? Baru 8 tahun ya? 7 tahun apa? Ya, 7 tahun ya. Demi memajukan Indonesia, Jokowi membangun banyak mega proyek untuk memperbaiki konektivitas antar daerah. Sayangnya ada beberapa infrastruktur yang terancam mangkrak karena banyak hal. Beberapa alasannya adalah kurang investor atau pekerjaannya tidak kunjung selesai. Dilansir dari trenasia.com, simak beragam mega proyek Jokowi yang terancam mangkrak di bawah ini. Waduh, masa kalah sama Fir'aun? 1. Bandara Kertajati. Mega proyek Jokowi yang terancam mangkrak pertama adalah Bandara Kertajati. Di tahun 2022, bandara yang menghabiskan 4,91 triliun ini sudah beroperasi sepenuhnya. Sayangnya pembangunan ini disebut gagal total karena sepi peminat. Sehingga sudah tidak ada lagi rute penerbangan dari bandara ini. Nggak sampai 3.500 tahun ya. Nggak, berapa tahun sih Kertajati itu berfungsi? 10 tahun? Belum ya? 5 tahun? Atau berapa tahun? Jadi ya jangan disamakan sama Fir'aun lah. Fir'aun 3.500 tahun. Tol Cisumdawu. Yang kedua ya. Pembangunan yang diprediksi akan mangkrak berikutnya adalah Tol Cisumdawu atau Cilengsi Sumedang Dawuan. Tol yang sudah dibangun sejak tahun 2012 ini baru dibuka sebagian pada Februari 2022. Dilansir dari jogja.com, alasan lambatnya pembangunan tol adalah warga yang tidak mau menjual tanah mereka. Ini menyebabkan lamanya proses pembebasan lahan. Nah kalau udah nggak mau, mestinya sebelum bangun tol ya ditanya dulu mau apa kagak gitu warganya, ya kan? Tapi ini tahun 2012, guys. Jalan tol Manado Bitung. Jalan tol Manado Bitung yang memiliki anggaran 8,93 triliun rupiah pun diprediksi akan mangkrak. Proyek yang menghubungkan Manado dan Bitung ini sempat mundur pembangunannya dari Agustus 2021 menjadi akhir tahun 2021. Hingga saat ini pembangunan tol yang dikebut hanya pemasangan peralatan gerbang tol Bitung. Tol Bitung. 4. Bandara Internasional Yogyakarta. Mega proyek Bandara Internasional Yogyakarta dibangun untuk menampung penumpang berlebihan dari Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Namun jumlah penumpang sepanjang pandemi di bandara ini terus menurun, sedangkan beban operasionalnya cenderung naik. Gagal, udah 4. 5. Pelabuhan Patimban. Selain membangun bandara, Jokowi juga turut membangun pelabuhan untuk memperbaiki konektivitas laut Indonesia. Salah satu proyek yang dibangun Jokowi adalah Pelabuhan Patimban yang sempat diresmikan Jokowi di tahun 2020. Sayangnya pelabuhan ini belum bisa menampung kapal besar karena masih terlalu dangkal serta sepi penumpang karena tidak ada akses jalan. Gimana bangun sampai gugup gua mau ngomong. Tapi itu kan Pak Jokowi bukan Fir'aun.
bukan Fir'aun, bukan. 6. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Mega proyek Jokowi berikutnya yang terancam mangkrak adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Dilansir dari republika.co.id, pembangunan ini sempat ramai karena bengkak anggaran dari 85 triliun rupiah menjadi 113,9 triliun rupiah. Banyak orang juga memprediksi pembangunan ini akan mangkrak karena sepi penumpang. Terus itu coba ya yang mangkrak-mangkrak ini duitnya dikasihin rakyat gitu buat disubsidi BBM gitu ya. Jadi rakyat nggak ngerasain tuh. Tapi kita baca dulu deh baru kita simpulin ya guys. LRT Jabodetabek, Light Rail Transit Jabodebek, bukan Jabodetabek ya, Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Yang harusnya beroperasi tahun 2021 kini ditunda setelah mengalami kecelakaan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang masinis mengalami luka ringan. Selain itu LRT juga berpotensi mengalami kerusakan karena dibiarkan berjemur di atas rel dalam jangka waktu panjang tanpa digunakan. Lah ngapain? Ya Allah. Proyek-proyek yang 7 proyek ini aja yang disebutin itu udah cukup mangkrak dan merugikan negara seberapa banyak gitu. Sekarang lagi mikirin lagi ya, BBM naik terus Pertalite itu 10.000 tapi lebih boros. Jadi kalau harga Pertalite itu boleh dibilang ya, ini asumsi ya, sekitar 20.000 per liter. Karena yang mestinya seliter jarak tempuhnya kalau dinormalkan itu kayak Pertalite yang kemarin, kualitas Pertalite yang kemarin, sekarang ini 2 kali gitu. Seliter Pertalite dulu itu 2 kali Pertalite sekarang. Banyak yang udah mengeluh itu. Jadi harga Pertalite itu kalau dikonversikan gitu ya, disamakan satuannya, maka harga Pertalite itu bisa jadi 20.000 rupiah per liter itu. Yang harganya 10.000 tuh kan, sekarang harganya 10.000, tapi kualitasnya menurun. Sehingga pemakaian yang biasanya 1 liter jadi 2 liter. Ya jadinya, ya. Ini. Terus lagi mikirin mobil listrik, tabung gas. Pak, mega proyek ini Pak, ya itu kerugiannya berapa triliun? Tapi sekali lagi guys, ini Pak Jokowi bukan Fir'aun. Kalau Fir'aun itu infrastrukturnya 3.500 tahun yang lalu, itu masih dilihat sampai sekarang. Ini belum jalan sudah, ada yang belum jalan. Ada yang sudah jalan tapi akhirnya gagal. Ada bangun pelabuhan tapi nggak punya akses jalan. Itu gimana caranya? Pokoknya bangun-bangun aja ya Pak ya. Efek berikutnya nggak dihitungkan ya. Yang penting Bapak infrastruktur, begitu ya Pak Jokowi ya. Oke lah guys. Nah yang begini wahai rakyat Indonesia, inilah Presiden Republik Indonesia. Proyek mangkraknya segitu. Ini apakah kemauan Pak Jokowi aja? Atau juga ada pembisik-pembisik di bawahnya? Dan ini rakyat bersatu. Harus rakyat bersatu. Kalau enggak sayang, enggak ada perubahan, kita akan makin ditekan terus nantinya. Yang rugi rakyat lagi sayang, yang rugi rakyat lagi, sudahlah. Mau mangkrak segitu banyaknya ya, yang dibebankan ruginya, mangkraknya ya rakyat lagi. Kalau analogi toko, kalau analogi sebuah toko, rakyat ini punya toko, diserahkan sama pejabat, suruh mengolah toko itu. Toko itu bangkrut, banyak utang, banyak rugi, pejabatnya tambah kaya, rakyatnya tambah miskin. Kalian diem aja yang punya toko. Mikir rakyat Indonesia. Cuman mau mengeluh aja di medsos. Dah, itu aja dari gue konten gue kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, silahkan like and share serta komentar yang ada di bawah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nggak mau mikir lu pade, masih mau diem-diem aja. Kalau gue sih mau bergerak. Indonesia nggak sedang baik-baik aja sayang. Ya, Pak Jokowi memang nggak seperti Fir'aun. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada
ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا متين يا منتقم آمين يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau playernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.